Gue minasan, welcome back again with Mr. Ege di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. Ege bakalan ngobrolin perihal salah satu karakter yang nyebelinnya minta ampun sebenarnya. Tapi di sisi lain bakal punya peran yang sangat amat penting ke depan. Kemudian sampai sekarang ya masih belum memperlihatkan batang hidungnya. Siapa lagi kalau bukan Karibu. Kenapa dia bisa berperan penting untuk cerita One Piece ke depan, Re? Dan kira-kira langkah apa yang akan diambil selanjutnya? Seperti biasa, supaya semangat Mr. K ada terus-menerus dan gak ngantuk, klik tombol like-nya. Kalau udah diklik tombol like-nya, kita langsung menuju ke kontennya, let's go. Oke, Mr. K coba jawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Mengapa Karibu bakalan punya peran penting ke depan? Semua sebenarnya berkat informasi yang dia miliki saat ini terkait dengan senjata kuno. Yaps, perihal masalah senjata kuno memang masih menjadi rahasia yang sangat mendalam di dunia One Piece, serta gak semua pihak dapat memilikinya. Terlebih informasi soal senjata kuno sangat amat terbatas serta hanya bisa ditemuin dalam kondisi yang spesial. Paling sering ya di Poneglyph, tetapi terkadang di Poneglyph gak memuat begitu detail. Misalkan ya, ada pembahasan soal Joy Boy, manusia ikan, senjata kuno, tapi siapa sangka kalau Poseidon rupanya putri duyung. Belum lagi informasi yang diberikan acak dan terkesan seperti pecahan puzzle yang sulit dipecahin. Bayangin ya, baca tulisan Poneglyph aja harus dengan effort yang besar, masih harus ditambah sama kemungkinan Poneglyphnya itu ada di mana. Senjata kunonya ada di mana, yang seperti terjadi pada Pluton lah. Informasinya udah diketahui Robin kalau senjata ini ada di Wano Kuni, padahal Poneglyphnya ada di Alabasta. Itu pun Robin harus ngobrol sama Warlock alias warga lokal Kozuki Sukiyaki buat tahu detail di mana Pluton sebenarnya. Hal serupa juga terjadi pada Poseidon. Kita harus mendapatkan informasi ketika Robin ngobrol sama Raja Neptune di Ryugu Kingdom. Yap, selain informasi yang abstrak, cuman orang-orang tertentu yang punya akses soal detail letak dan bagaimana bentuk senjata kuno itu. Bahkan, semua skenario memang sangat sempurna dilakukan oleh Joy Boy dan kawan-kawan. Udah sulit diakses informasinya, detailnya cuma diketahui sama yang tahu-tahu aja. Lokasinya pada susah ditembus, entah itu Ryugu Kingdom ataupun Wano Kuni. Dua wilayah ini butuh persiapan matang buat sampai ke sono. Nah, gimana nih ceritanya soal rahasia yang rapat-rapat dijaga selama berabad-abad akhirnya terbongkar oleh seluruh dunia? Jelas semua itu karena Karibu. Ya, gak mau menyalahkan kru topi jerami, tapi karena sedikit keteledoran mereka, kedua informasi eksklusif soal dua senjata kuno, yakni Pluton maupun Poseidon, berhasil dimiliki oleh Karibu lewat cara menguping pembicaraan. Udah kayak mama gosip emang Karibu ini, hobi nguping permasalahan orang lain sampai 2 kali. Bayangin ya, kekacauan yang dapat muncul karena kabar ini kalau seandainya kabar ini lepas. Wano Kuni serta Ryugu Kingdom dapat menjadi medan perang demi merebut kekuasaan terbesar dunia. Semua orang bakal memperebutkannya dengan berbagai cara. Untungnya hal tersebut belum berlaku, Rek, karena sejauh ini Karibu terbilang masih dalam pengawasan SCP Crew. Namun gimana pun ya, keberadaan Karibu serta tak diketahuinya bahwa ia telah mengantongi informasi senjata kuno, cepat atau lambat bakal menjadi bom waktu yang membuat dunia bisa makin kacau balau. Bahkan senjata kuno menurut Mr. K pribadi udah bukan soal mencapai One Piece lagi, tapi soal kekuatan menguasai dunia. Makanya walaupun tiruan, pemerintahan dunia memaksa Vegapunk membuat Mother Flame. Next, kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih. Kemana Karibu akan membawa informasi ini? Untuk menjawab ini, kita perlu kedua momen kala Karibu mendapatkan informasi mahal itu, yakni chapter 650 dan chapter 1056. Di chapter 650, tak lama setelah mendengar kalau Poseidon itu Shirahoshi, gak banyak omong, Karibu langsung bergerak. Beruntunglah ya, Karibu terlalu gegabah. Di sini masih terkesan motif pribadi. Soalnya prioritas Karibu menangkap Shirahoshi untuk kemudian membawanya ke pelabuhan menemui saudaranya. Tapi nih, ada perkataan menarik setelahnya. Karibu mengatakan iya ya, kita bakal pergi ke dunia baru. Lalu gimana pada chapter 1056? Gak jauh berbeda sih, tapi Karibu kayaknya gak tahu letak detail Pluton. Namun tetap aja ya, mengetahui Wano Kuni menyimpan Pluton tetap sebuah informasi yang mahal.
Usai memperoleh kabar ini, Karibo kegirangan sembari bergumam ya, akan ada seorang yang sedang mendengar soal ini. Sangat suspicious bukan? Berbeda dengan kasus Poseidon sebelumnya, kali ini Karibo bukan atas dasar motif pribadi, melainkan punya pihak lain yang harus ia berikan informasi akan hal ini. Nah, Mr. Ken di sini bakal coba bongkar siapa sebenarnya sosok yang ingin dikasih tahu sama Karibo berdasarkan perkataan Raja Neptune yang juga udah kita yakini. Siapapun menginginkan kekuatan senjata kuno, bajak laut ataupun pemerintahan dunia, siapapun yang memegang kekuatan kuno ini ya, bakal membuat pihak lain dapat dihancurkan dengan mudah. So, kalau udah nyinggung perkataan Raja Neptune ini ya, berbagai kemungkinan bakal terbuka. Kemungkinan pertama lah, pemerintahan dunia sebagai lawan kerajaan kuno di masa lampau memiliki senjata kuno kembali memperkuat kuasa mereka sehingga sangat mungkin mereka mau mencarinya. Tapi beberapa perkataan ataupun tindakan Karibo agak kontras, semisal ia akan berpihak kepada pemerintahan dunia Karibo bukanlah sosok yang cukup kompeten menjadi bagian dari Silverfall. Lagian kalau dia emang bagian dari Silverfall atau semacamnya lah, Karibo harusnya membunuh Luffy waktu ia kelaparan, bukan malah sebaliknya jadi pahlawan dengan memberi makan ke Our Bakasenjo. Menurut Mr. K ya, poin Karibo berkolaborasi ke pemerintahan dunia gugurlah. Apalagi ya pernah dikalahkan Dizdrag, gak mungkin kan Dizdrag gak tahu apa-apa soal Karibo semisal ia benar agen pemerintahan dunia. So, Mr. K anggap asumsi ini gugur setidaknya untuk sementara waktu menunggu informasi tambahan lebih lanjut. Next, kita ke kemungkinan berikutnya. Di chapter 650, Karibo menyinggung ia mau ke dunia baru. Nah, menurutku ya, ini cukup menarik. Jika kita bicara masalah dunia baru untuk orang seperti Karibo, tentu cuman punya dua pilihan, mau nurut atau ngelawan Yonko. Opsi kedua gak mungkin kan, jadi opsi pertama lebih masuk akal. Sayang, kiprah Karibo di dunia baru kurang begitu dibahas secara mendetail, bahkan cuman dibahas di cover story yang intinya menjelaskan Karibo menyamar jadi pemimpin revolusi dalam pemberontakan yang dilakuin warga pulau tak dikenal. Di sana, Karibo dikalahkan Dizdrag terus dikasih pai daging oleh seorang nenek tua. Gak tahu nih, apakah sebelum time skip ia terikat dengan Yonko atau enggak? Ya, emang belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan seperti ini terus ada kok. Semisal emang bener dia kerjasama dengan Yonko, kira-kira sama siapa Shanks kah? Enggak kayaknya. Shanks pada dasarnya menjaga sikap pada armadanya. Tindakan Karibo sangat jauh menggambarkan hal tersebut. Syarat Linlil, rasanya sulit. Big Mom punya syarat ketat dalam membuat aliansi dengan siapapun, dan yang kita tahu ya lewat pernikahan politik. Nah, si Karibo gak ada sejarahnya kan nikah dengan anak Big Mom. Apalagi Karibo bukan pihak yang menguntungkan semisal diajak kerjasama. Kaido, ya lebih gak mungkin lagi lah. Ia aja malah jadi tahanan Kaido plus kasih asis ke Luffy pula. Maka cuman tersisa satu kemungkinan atau dua lah, Kurohige atau Bagi. Teruntuk Kurohige menurut Mr. K cukup masuk akal. Kita tahu kan Kurohige merupakan sosok yang sangat mendambakan kekuatan dalam bentuk apapun, entah itu pengaruh kekuasaan sampai buah iblis sekalipun. So, jelas di sini kalau ia bakal senang bukan main semisal mengetahui perihal senjata kuno ada di mana. Lalu sekarang timbul pertanyaan lagi, apakah keduanya bisa bekerja sama? Ini yang masih jadi tanda tanya besar. Ya, ngertinya Mr. K itu Kurohige itu berakal licik, bahkan dia mungkin malah seandainya kerjasama pun memanfaatkan si Karibo lah. Terus ke Bagi lah, juga gak kalah menarik. Perlu diingat ya, informasi Bagi menjadi Yonko belum tersebar di kala SHP Crew membahas Pluton. Baru ketahuan ketika mereka bersiap untuk berangkat. Ini berarti ya, semisal ada keberpihakan Karibo ke Bagi terjadi kala Bagi masih berstatus sebagai Shichibukai. Karibo mungkin kegirangan mengingat bisnis Bagi perihal Bagi Delivery menjual informasi akan menjadi harga yang sangat mahal khususnya di dunia bawah. Terlebih, kita bisa mengetahui kalau Karibo sangat terobsesi akan harta. So, ia kegirangan karena yakin seorang yang ia maksud bisa memberi bayaran yang mahal. Lalu mungkin kita keluar dari konteks dari Yonko ya. Adakah kemungkinan lain misal ke pasukan revolusi? Nah, bisa kejawab ini ya, sepertinya nggak perlulah. Mengingat perkataan Dragon di chapter 1086.
Ia mengetahui kebenaran senjata kuno dari Robin, jadi informasi dari Karibo sepertinya tidak diperluin. So, kesimpulannya, Mr. K lebih condong Karibo mau memberikan informasi ke Kurohige sebagai Yonko, pencari kekuatan dalam bentuk apapun dan akal bulusnya mungkin menjadi penguat kalau bisa aja ya Karibo bagian dari Kurohige Pirates. Tetapi tak menutup kemungkinan ada pihak lain yang tak kita duga sebelumnya, atau Karibo memang tidak menjalin aliansi dengan siapapun, melainkan berfokus menjual informasi ini ke dunia bawah. Mengingat di penampilan awalnya Karibo pernah berniat menculik Putri Duyung untuk menjualnya. So, seseorang yang maksud adalah kenalannya di dunia bawah. Gimana rek menurut kalian? Apakah ada pendapat lain soal kemana Karibo bakal berpihak? Silahkan coret-coret aja di kolom komentar. Pasti Mister K baca kok. See you next time. Adios di Karamelos. Stay safe everyone. Salam Adiberia.